Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Eko Prasetyanto, guru PAI di SMK Al-Badar Tulungagung, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah dengan NIM 1870131351930. Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Al-Badar untuk uji kinerja pada kelas 12 dengan tema Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih semangatnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita cek dulu kehadiran hari ini ya. Coba, hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Nasrah. Mari, silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Lanjut Al-Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Semoga dengan kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semoga bisa dimudahkan, belajar kita dimudahkan dalam berpikir untuk kedepannya. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mari, Bapak mohon semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
silakan bisa duduk kembali anak-anakku. Oke, kita lanjut ya untuk hari ini. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita review dulu materi yang sebelum kemarin ya, minggu lalu. Jadi minggu lalu pelajarannya adalah pengertian tentang musibah. Oke, musibah itu apa? Coba diingat kembali. Musibah itu pengertiannya apa? Ya, silakan Mbak Asna. Suatu kejadian atau peristiwa tidak diinginkan seringkali membawa penderitaan seperti kecelakaan, bencana alam, dan kerugian. Oke, jadi musibah itu adalah suatu kejadian yang tidak kita inginkan atau apa ya? Manusia itu tidak bisa menolak ketika ditimpa suatu musibah. Itu mungkin ada lagi? Satu lagi? Silakan Mas Arfan. Adalah sesuatu yang menimpa manusia baik berupa kesulitan maupun kesenangan dan merupakan ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran hambanya. Nah, oke. Jadi musibah itu adalah salah satu untuk menguji keimanan hambanya. Oke. Mungkin kita cukup itu untuk mereview materinya. Kita lanjut materi pada hari ini. Ya, ini adalah sabar dalam menghadapi musibah dan Ujian. oke. Di hari ini kita mempelajari tentang sabar. Sebelumnya, sebelum ke materi, Bapak ingin tahu pemahaman kalian tentang sabar. Sabar itu apa? Makna sabar menurut kalian? Coba angkat tangan. Oke, silakan Mbak Uma. Kemampuan menahan diri segala hal baik dalam menghadapi cobaan, menjalani maksiat maupun menjalankan ketaatan. Oke, jadi sabar itu intinya menahan diri dari segala godaan yang ada. Itu sabar. Kemudian yang kedua, ini kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya. Mengapa dalam menghadapi musibah dan ujian kita harus bersabar? Mungkin ada yang tahu? Silakan Mbak Zara. Oke, terima kasih. Jadi hubungannya adalah untuk menerima takdir Allah ya. Karena musibah itu pasti datangnya dari Allah. Dan kita sebagai manusia harus sabar. Oke, saya kira pemahaman kalian tentang sabar sudah sangat sudah sangat oke, itu. Mantap. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita ke materi hari ini, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 tentang ujian dan musibah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 tentang ujian dan musibah. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa ujian dan musibah itu adalah ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu membiasakan bersikap sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian dan musibah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut ke materi, oke ya. Sebelum lanjut ke materi, kita peregangan dulu atau ice breaking, oke? Yo, silakan coba ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Bapak mohon berdiri semuanya. Oke ya, sudah paham ya ini tentang ice breakingnya ini? Yang kuning ini adalah Bapak yang ngomong, kemudian kalian yang melanjutkan. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lanjut satu lagi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, satu lagi yang penuh semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Kemudian kita lanjut
Oke, sebelum kita lanjut, nah, karena materi hari ini adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, mari kita baca ayat tersebut bersama-sama. Yuk, kita mulai dengan ta'awud dulu, kemudian basmalah. Kita bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqah. Oke. Semoga dengan membaca ayat ini kita mendapat barokah daripada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allahumma amin. Oke, selanjutnya sedikit terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Yang pertama, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ini yang Al-Baqarah 155. Kemudian yang 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Innalillahi wa inna. Yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Itu terjemah daripada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Oke. Selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran berikut ya. Silakan disimak, silakan kalau ada poin-poin penting silakan dicatat ya. Oke. Oke, silakan menyimak. Selamat menyimak. Apa kabar teman-teman semua? Kebetulan materi ini merupakan materi kelas 12 kurikulum APK. Kita akan sharing satu pembahasan yang merupakan bagian dari APK dari awal bab. Judul pentingnya sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ketika kita menghadapi ujian dan musibah dalam hidup, sabar adalah kunci akan tetap tegar dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar memampukan kita untuk menghadapi tantangan dengan ketabahan dan kebijaksanaan. Sebelum masuk ke materi, silahkan persiapkan hati, pikiran untuk menerima pembahasan pada hari ini. Sebelumnya kita sudah berdoa dulu untuk mulai pelajaran. Setelah itu kita sudah membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Ada doa semoga hari ini mendapatkan keberkahan, keberhasilan, kesuksesan, dan selalu menikmati kesehatan Allah SWT. Kita masuk ke definisi sabar dalam Islam. Yang pertama adalah menahan diri. Sabar adalah menahan emosi dan tindakan yang akan berlebihan diikuti orang lain. Ini ya, ada 3 definisi sabar. Ada 3 definisi sabar di dalam video pembelajaran hari ini. Yang pertama menahan diri, kemudian tetap tegar. Yang terakhir pasrahan kepada Allah. Dia menjadi manusia dengan kontrol diri. Orang yang kuat adalah orang yang cukup bergerak. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya. Itu pembahasan kelas 10 ya. Jahat nafsu. Definisi sabar yang kedua adalah tetap tegar. Sabar adalah kemampuan tetap teguh dan tidak berputus asa dalam menghadapi ujian. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Yang jawab sudah, kemudian
Iya, diskusi, kelompok, dan presentasi. Oke, sebelumnya kita bagi dulu atau ini saja kelompoknya? Ini saja. Berarti ini kelompok 1, 2, 3 ya. Oke. Baik. Jadi kelompok 1 dan 3 ini Bapak akan bagikan LKPD dari masing-masing kelompok. Nanti silakan dikerjakan, didiskusikan bersama-sama. Mungkin berapa menit waktunya untuk mengerjakan berdiskusi? 10 menit mungkin cukup? Cukup ya, 10 menit ya. Silakan nanti dikerjakan. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, mungkin kelompok 1 dulu silakan. Dulu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhara Siva Anjani dan teman saya Elisabeth Diana, Ratih Yolansari, Baik, kita mulai presentasi kita hari ini. Dari hasil diskusi kelompok kami akan memaparkan macam-macam sabar sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Menjadi hamba yang taat tentunya membutuhkan kesabaran yang terus-menerus dan diusahakan, bertambah dari hari ke hari. Karena sabar sangat dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan kewajibannya, sedekahnya, dan dalam membina hubungan baik dengan sesama umat. Selanjutnya yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri untuk tidak mendekati atau bahkan tidak melakukan maksiat menjadi rangkaian sabar yang harus kita miliki. Ingat selalu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Yang ketiga, sabar menerima takdir Allah. Dan yang terakhir keempat, seringkali kita menyangka setiap hal yang telah Allah gariskan namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Musibah dan ketidaknyamanan hidup sesungguhnya diturunkan Allah untuk menguji kesabaran hambanya. Sejauh mana kita mampu bersabar, menerima dan berusaha kuat menjalani setiap ujian, maka setelah mampu melewati ujian Allah akan memberikan kabar gembira sebagai hasil dari kesabaran. Cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Jangan tutup, udah tutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2 ya. Silakan. Ini kelompok yang paling banyak ini. Silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan diri Dari kelompok mana, Mas? dari kelompok 2. Oke. Kenalkan, nama saya Zaki dan teman saya Alfredo.
Dan di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk ujian yang dihadapi setiap muslim yang akan disampaikan oleh teman saya. Dari hasil diskusi kelompok kami akan memaparkan bentuk ujian yang dihadapi setiap muslim adalah tidak ada satupun manusia yang luput dari ujian Allah SWT. Ada beberapa bentuk ujian kehidupan yang Allah berikan yang akan dibacakan oleh teman saya. 1. Ada yang diuji dengan kehidupan orang tercinta. 2. Ada yang diuji dengan sakit yang berkepanjangan. 3. Ada pula yang diuji dengan posisi yang merasa sempit atau musibah yang datang tiba-tiba. Di masa sulit tersebut akan sangat mudah membuat kita menjadi berputus asa, menanamkan prasangka dan pada akhirnya menurunkan iman kita. Kita hanya perlu sabar dan tawakal bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung untuk keluar dari segala kesulitan. Sabar bukan berarti hanya diam tanpa berusaha. Sabar adalah ikhlas menerima kenyataan yang berat, menahan lisan dari keluh kesah, serta tetap berusaha dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menjadikan sabar sebagai benteng kita agar hati menjadi tenang dan langkah tetap terjaga. Bagi orang yang bersabar, ujian kehidupan merupakan peluang untuk belajar bersyukur dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Dan Pak, cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa ditutup. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Rahma Sabina Haryanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manfaat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sabar dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah. Setiap kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi ujian akan mendapatkan balasan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi ganjaran yang tak terhingga bagi orang yang sabar. Manfaat sabar dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu menumbuhkan kekuatan mental. Sabar membantu kita untuk lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan sabar, kita belajar untuk tidak berputus asa dan tetap optimis. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial. Sifat sabar memungkinkan kita untuk lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat menjadi lebih harmonis. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Dengan bersabar, kita dapat meredakan emosi dan mendapatkan ketenangan dalam menghadapi cobaan. Sabar membantu kita untuk tidak terjebak dalam kesedihan atau kemarahan. Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak, setelah dari pemaparan video kelompok tadi, kelompok 1 membahas tentang apa tadi? Macam-macam sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Kemudian nomor 2, Bentuk ujian yang dihadapi setiap muslim. bentuk ujian yang dihadapi setiap muslim. Kemudian kelompok 3, Manfaat sabar dalam kehidupan sehari-hari. manfaat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini mungkin sebelum Bapak tutup, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang perlu kita refleksi, apa manfaat kita mempelajari sabar dalam menghadapi ujian ini, bagaimana macam-macamnya, bagaimana manfaatnya itu ya. Silakan, mungkin ada yang bisa merefleksikan. Oke, Mbak Siva, silakan. Boleh berdiri, silakan. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, tentunya saya sangat merasa senang sekali. Saya jadi tahu bagaimana macam-macam sabar yang harus dimiliki seorang muslim
coba tepuk tangan untuk Mbak Siva. Pertama Mbak Siva, apa sabar Mbak Siva ya? Mbak sabar, kemudian bagaimana mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Satu lagi apa? Silakan Zaki. Pada materi yang telah saya pelajari hari ini, Ya. saya akan selalu menerapkan sikap sabar dalam hal apapun. Baik sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir Allah agar menjalani hidup ini bisa bahagia di dunia dan akhirat. Tepuk tangan buat Mas Zaki. Jadi kesimpulan yang terakhir tadi adalah dengan sabar kita bisa menjalankan ketaatan, sabar bisa menjauhi kemaksiatan, dan sabar bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan hari ini, anak-anakku, silakan perhatikan di depan. Dalam menghadapi musibah dan ujian, kita harus bersabar. Mengapa demikian? Karena sabar itu bentuk bukti keimanan dan tanda cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita sabar, kita bisa menggugurkan dosa kita bisa mendapatkan pahala yang tak terbatas, tak terhingga. Biasanya kalau anak sekarang unlimited. Kemudian bisa menguatkan mental dan mendekatkan diri kita pada Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar juga membantu kita bisa menerima takdir. Dengan kita menerima takdir, kita tidak mudah berputus asa, tidak mudah ketika melihat kesulitan kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah, intinya kita tidak boleh tumbang sebelum bertarung. Ya, itu salah satu dari upaya untuk memperbaiki diri. Kemudian serta dengan bersabar saat tertimpa musibah itu juga adalah bukti kejujuran iman seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menjanjikan balasan yang setimpal dan pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Baik anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum Pak akhiri, untuk minggu depan pelajarannya adalah indahnya kehidupan bermakna. Itu pelajaran minggu depan ya. Nanti silakan dipelajari di rumah. Kemudian mari kita akhiri. Bapak minta tolong kita kelas untuk memimpin doa. Kita baca doa asli, kemudian doa kafaratul majlis, dan diakhiri dengan Rabbana atina ya. Mari sama-sama. Jaga doleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.